dipersembahkan oleh Didukung oleh Spesial dialog kita lanjutkan kembali. Pak Andi, ini kalau kita bicara soal lokasinya Bu Uis nih di Kerawang, tapi sebetulnya proyek Agrifin ini, program Agrifin ini kan sebetulnya juga dilakukan di beberapa tempat ya. Ada tadi disebutkan Bogor, Subang, Kerawang, dan Indramayu. Kenapa terus untuk fase berikutnya ini hanya Kerawang yang diambil gitu? Ya, jadi memang salah satu yang kita lihat pertimbangannya adalah tadi bagaimana kemudian kita bisa mendapat dukungan dari perempuan penyuluh, tadi penyuluh perempuan ya. Jadi setelah kami coba lihat dari Pemda setempat dari kantor penyuluhan setempat kita coba lihat kira-kira yang kemudian yang kedua memang dalam fase sebelumnya itu kan kita ngelihat bagaimana dukungan atau katakanlah kerjasama dari petugas penyuluh yang ada di Kabupaten Kerawang, dan karena waktu yang singkat kita pikir ya kita fokus di satu lokasi untuk tes. Sekali lagi ini hal yang baru juga di mana kita membanding antara literasi keuangan dan literasi usaha. Yang saya pikir di Indonesia belum banyak yang melakukan, dan Mercy Cooper Indonesia sebagai salah satu pionir, dan ini adalah mungkin bentuk kontribusi kami untuk kemudian membawa kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal masuk kepada dan mengakses lembaga keuangan formal. Sudah ada, artinya kalau tadi kita menyimak dari 1000 ada 126 yang champion tadi, apakah dari 126 ini sudah ada yang coba diberikan akses artinya ke lembaga keuangan formal? Jadi pada akhir fase pertama tadi di September tahun ini kita kemudian bermitra dengan Bank Rakyat Indonesia, Bank BRI, untuk mencoba memperkenalkan produk dan layanan BRI kepada ibu-ibu seperti Ibu Is tadi. Dan waktu workshop di awal itu ada semacam ketertarikan dari Ibu Is dan kawan-kawan untuk mengetahui lebih banyak. Nah, sehingga kemudian sejak Oktober sampai Desember tahun ini kita fokus bagaimana mereka dibimbing oleh Mbak Pipit dan kawan-kawan untuk mengakses layanan produk dan layanan keuangan dari Bank BRI. Jadi bisa kemudian mereka mengakses tabungan, mereka bisa mengakses pinjaman, mereka bisa menggunakan layanan kiriman uang misalnya, termasuk juga misalnya menggunakan SMS banking. Itu yang kita fokus di dalam 3 bulan terakhir ini, dan alhamdulillah kita sudah lihat bahwa misalnya tadinya kita mentargetkan ada 20% dari 126 perempuan petani pengusaha ini yang mendapatkan pinjaman dari Bank BRI. Data terakhir kemarin sudah lebih dari angka ini. Sudah dari 20%. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa, mungkin di antara sekitar 30% dari 126 ini akan mendapatkan pinjaman, dan sekitar 50% di antara mereka sekarang sudah punya rekening tabungan, kemudian menggunakan produk dan layanan keuangan dari Bank BRI. Kalau kita menabung biasanya lebih mudah, tapi kalau kita mau minjam uang di bank biasanya itu kan agak sulit tuh. Nah, apakah ada kekhususan bagi ibu-ibu petani pengusaha ini dalam untuk mengakses hal itu sebetulnya? Jadi memang strategi kami pada waktu fase kedua ini adalah bagaimana kami, Mbak Pipit sudah ada yang mendampingi tadi karena mereka kenal dengan petani. Nah, kemudian kami juga mengajak petugas lapangan dari BRI untuk bersama-sama dengan Mbak Pipit dan kawan-kawan untuk membantu mendampingi Ibu Is dan kawan-kawan. Jadi ini sekali lagi bukan kemudian ada spesial khusus, karena saya yakin tidak akan ada kekhususan dari Bank BRI, tetapi sebetulnya mereka lebih diintensifkan pendampingan, persiapan dan segala macam, sehingga kemudian pada saat mereka mengajukan pinjaman tadi, mereka kemudian sudah melalui proses-proses tadi. Itu yang berhubungan dengan BRI, apakah dari pihak Mercy Corp secara institusi atau Mbak Pipit juga sebagai penyuluh yang ikut mencoba untuk mendekati lembaga keuangan dalam hal ini untuk bisa melihat profil calon nasabah seperti itu? Jadi ini adalah salah satu daripada peranan dari Mercy Cooper Indonesia. Jadi sekali lagi Mercy Cooper Indonesia hadir di Indonesia untuk memfasilitasi Ibu Is dan kawan-kawan ini mengakses ke lembaga keuangan formal. Jadi kami punya tadi kerjasama di awal dengan BRI, bagaimana kemudian BRI tertarik. Dan ini di Indonesia kami lakukan tidak hanya dengan BRI, kami juga punya kerjasama dengan lembaga keuangan yang lain. Untuk kemudian bagaimana mereka bisa memberikan akses kepada seperti Ibu Is dan kawan-kawan. Sebelum ke Mbak Pipit, Bu Is sudah punya tabungan sekarang ya? Sudah. Sudah ya? Udah minjem uang? Minjam sih belum. Tapi sudah punya tabungan ya? Sudah. Dan merasakan manfaat dari tabungan itu ya? Mbak Pipit, dalam proses penyuluhan yang dilakukan oleh Mbak Pipit,
apa yang sulit yang dirasakan Mbak Pipit, mungkin juga dari teman-teman yang diceritakan, untuk meyakinkan masyarakat untuk bisa lebih paham tentang istilahnya literasi keuangan gitu ya, dan paham bagaimana doing business yang lebih baik. Yang pasti yang pertama kita kan dulu pernah melakukan pelatihan ya tentang arus kas dan segala macam. Intinya kita tinggal ngelanjutin aja gitu, bilang ke ibu-ibu kalau sebenarnya Bu, kalau kita tahu keuntungan kita berapa gitu kan, terus bisa memisahkan antara untuk usaha dan untuk untuk bisnis, itu gampang gitu ke depannya. Oke. Kedepannya gimana maksudnya, untuk lebih maju lagi, Iya, tidak untuk lebih hanya maju lagi. tidak hanya segini-segini aja gitu. Iya. Kalau keliling terus mungkin capek juga kakinya ya Bu ya. Sekarang gimana waktunya, akan lebih lebih banyak bermanfaat ya? Iya Pak. Jadi sekarang waktu yang dulunya untuk keliling itu sekarang dimanfaatkan untuk membuat makanan-makanan lain yang sekiranya awet gitu, makanan ringan. Oke, luar biasa. Jadi banyak manfaatnya ya yang dirasakannya. Pak Andi, program ini akan selesai sekitar bulan Desember? Ya, Desember tahun ini. Betul. Apakah program yang dirasakan oleh Bu Uis ini dan juga beberapa ibu-ibu petani yang lain juga akan terus dilanjutkan atau bagaimana sebetulnya? Jadi memang dukungan dari atau support yang diberikan oleh masyarakat akan berakhir dalam akhir tahun Desember 2015 ini. Tetapi kami di Mercy Coop Indonesia punya beberapa program sebetulnya yang terkait dengan bagaimana kami memfasilitasi akses dari petani kepada lembaga keuangan formal. Jadi ini sekali lagi kami akan teruskan, tapi mungkin bukan di tadi yang lokasi yang lain. Kita akan pindah ke tempat yang lain. Kami sempurnakan lagi, kami kembangkan lagi modulnya, kontennya kita tambahkan lagi, sehingga kemudian ini juga bisa dirasakan oleh petani lain yang ada di wilayah lain. Pak Andi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Spesial Dialog. Mbak Pipit dan juga Bu Uis, terima kasih banyak. Sama-sama. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Spesial Dialog. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudian Danu. Undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.